kasih Tuhan, syukur pagi hari ini. Haleluya. Oh, kasih-Mu membuatku mengerti ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku, takkan pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku, Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, hanya Kau ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, Yesus yang ku percaya. Oh, hanya Kau ku percaya. Oh,
kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas yang baru yang boleh kami hirup hari ini. Kami boleh menghirup Engkau Tuhan. Karena Engkau memenuhi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami tahu Tuhan. Kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau. Mendengarkan hikmat-Mu. Mendengarkan pengajaran-Mu. Perkataan-perkataan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Silakan Tuhan. Kau mengajari kami. Terpujilah Engkau. Haleluya. Mari semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Mami mau sharing? Silakan. Ayo, nggak usah buka kamera, nggak apa-apa. Ayo. Mana nih? Mami? Buka mic-nya. Kedengaran ya? Buka mic-nya. Joen, Jo, matikan dulu alarm di kamar itu. Mami mau ngomong loh. Nggak kedengaran ya di sini alarmnya. Jo, Udah tidur lagi. Jo, matikan alarmnya, Ndok. Mic-nya nggak bisa dibuka. Ini sudah bisa. Sudah bisa ngomong. Udah ngomong aja. Haleluya. Nggak usah pakai kamera ya. Ya, nggak usah. Haleluya. Salam saudara. Halo.
Kita bersyukur kita boleh bersekutu bersama-sama setiap hari. Sebab ketika kita bersekutu, kita boleh merasakan kekuatan Tuhan itu memenuhi hidup kita. Kita percaya ketika kita boleh bersekutu bersama-sama, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan kita boleh menikmati Tuhan yang kita percayai itu nyata dalam hidup kita. Kenapa kita boleh mengalami itu? Saya percaya karena kita tergantung sama Tuhan gitu ya. Kita menyadari kalau tanpa firman yang kita dengar, kita tidak bisa menjalani hidup. Karena firman itu jalan bagi kita setiap hari, terang bagi kita setiap hari untuk kita terus melangkah bersama dengan Tuhan menjalani hidup kita. Jadi apapun yang kita alami ketika kita percaya bahwa firman itu yang menjadi terang dan jalan bagi kita, apapun yang harus kita lewati, apapun yang harus kita jalani, kita tidak akan pernah menyalahkan siapapun dalam hidup kita. Tapi kita menjalaninya dengan hati yang terbuka, hati yang mau dimurnikan, hati yang mau diuji dan disempurnakan oleh Tuhan. Jadi kita tidak takut menjalani hidup yang harus kita jalani ketika kita memandang Tuhan, ketika kita percaya bahwa firman itu jalan dan terang bagi hidup kita. Karena kita percaya apapun yang harus kita lewati, apapun yang harus kita jalani, ketika kita mempercayai firman itu yang menjadi terang dan jalan bagi kita, di setiap langkah hidup kita, di setiap masalah yang kita alami, di setiap persoalan yang kita alami, atau penderitaan yang harus kita jalani, firman itu yang menjadi kekuatan bagi kita untuk kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Dengan perjalanan hidup kita bersama-sama, berapa bulan belakangan ini, kita boleh banyak belajar, banyak diajar oleh Tuhan lewat pengalaman yang kita alami. Secara khusus kami ya, keluarga kami,
lewat apa yang kami harus jalani, lewat apa yang harus kami hidupi setiap hari. Kami banyak belajar lewat pengalaman yang saya alami secara pribadi. Banyak hal yang saya dapatkan, pengalaman bersama dengan Tuhan, menghidupi Tuhan, menghidupi firman. Yang harus kita lewati setiap hari. Kita percaya kekuatan Tuhanlah yang melimpah di dalam kita, yang membuat kita mampu untuk terus menjalani hidup lewat cerita dari saudara, dari anak-anak gitu. Ketika saya renungkan, maaf ya, saya nggak tahan ketika mengingat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Pasti saya nangis gitu kalau mengingat betapa betapa luar biasanya kasih Tuhan itu bagi kami. Betapa ajaibnya anugerah Tuhan itu dalam hidup saya. Mungkin ketika orang mendengar cerita kami itu, mereka bisa berkata, "Ih, luar biasa ya, hebat ya Bapak ini, hebat ya Ibu ini." Tapi ketika itu diperhadapkan sama kita secara pribadi, apakah kita menjadi hebat? Ketika kita diremukkan, apakah kita menerima atau kita menolak ujian yang dihadapkan terhadap kita? Ketika saya merenungkan itu, Tuhan, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa. Kalau aku bisa berdiri sampai hari ini, saya tidak bisa berkata-kata selain mengucap syukur, selain berkata Tuhan itu baik. Karena lewat apa yang kami alami, banyak hal yang kami dapat pelajari. Mungkin orang berkata, kami tertinggal atau anak-anak kami tertinggal. Tapi kami berkata, Tuhan, Engkau baik. Engkau masih beri kesempatan kami untuk bertobat. Engkau masih beri anak-anak kami kesempatan untuk bertobat. Engkau masih beri kami sebagai suami istri untuk bertobat. Untuk boleh mengasihi, melayani dengan tulus dari dalam hati kami. Itu yang terpikir, itu yang terucap dari hidup kami gitu ya. Karena kami percaya segala sesuatu yang kita alami, semuanya itu tidak ada kata terlambat.
Semuanya Tuhan izinkan untuk membentuk hidup kita, untuk mengalami penyempurnaan di dalam Tuhan. Ketika kita menerima pemurnian, ujian, cobaan apapun yang Tuhan izinkan, ketika kita berkata, terima kasih Tuhan, semuanya ada di dalam kendali-Mu, semuanya ada di dalam kedaulatan-Mu. Saya percaya Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup. Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi anak-anak kita untuk menjalani hidup. Karena kita percaya mungkin hari ini atau besok atau kapan semua manusia pasti akan mengalami namanya pemurnian. Ketika kita menerima kedatangan Tuhan, bahkan ketika saya menciptakan lagu, Tuhan datang secara mendadak. Dan waktu lagu itu diberikan oleh Tuhan, waktu lagu itu saya ciptakan, apa yang kami alami belakangan ini tidak pernah terlintas di pikiran saya. Tidak pernah terbesit sedikit pun yang harus kami alami. Seperti yang kami alami sekarang ini gitu ya. Tapi waktu ingat lagu itu, iya ya Tuhan, Kau datang dengan mendadak menghakimi umatmu dengan caramu sendiri gitu. Tanpa kita sangka-sangka, dia datang dengan caranya dia sendiri, mengerjakan karyanya yang ajaib dalam hidup kita gitu ya. Mungkin ada di antara kita yang berkata, stop penderitaan, tidak mau terima penderitaan gitu ya. Dari mulutnya berkata seperti itu. Itu kan keinginan manusia. Keinginan Tuhan kan bukan seperti itu. Karena Tuhan mau semua ciptaannya, semua umatnya mengalami penyempurnaan. Untuk disempurnakan, ya harus mengalami ujian. Kan gitu. Jadi mau tidak mau, umatnya, manusia, semuanya pasti akan mengalami pemurnian gitu ya. Kalau mungkin ada di antara kita semuanya sekarang atau dulu atau kapan sudah mengalami ujian pemurnian, kita bersyukur kita boleh menjalaninya dan tidak menolak itu. Karena kita masuk di dalam golongan orang-orang yang akan mengalami penyempurnaan di dalam Tuhan. Bahkan ketika kita masuk di dalam rencana Allah, disitulah Tuhan melihat kita ketika kita diuji, ketika kita mengalami pemurnian. Di situ Tuhan mau melihat setiap kita. Apakah kita adalah orang-orang yang takut akan Dia dan menjauhi kejahatan ketika kita mengalami ujian. Saya percaya ketika kita menerima pekerjaan Tuhan, menerima proses apapun yang Tuhan izinkan, saya percaya dari mulut kita hanya bisa berkata, Tuhan, Engkau baik. Engkaulah kekuatanku, Tuhan. Pasti itu yang keluar dari mulut kita.
Jadi setiap lagu yang Tuhan beri bagi kita, itu semuanya punya makna dalam hidup kita. Mungkin ada yang berkata, stop nyanyi tentang penderitaan. Loh, kalau kita menyadari setiap lagu yang Tuhan beri kepada siapapun, lagu itu tercipta bukan secara biasa-biasa. Pasti orang yang menciptakannya itu mengalami persekutuan bersama dengan Tuhan, mengalami pengalaman yang tidak bisa diceritakan. Makanya tercipta lagu itu. Pengalaman kebersamaan bersama dengan Tuhan. Saya percaya itu yang dialami setiap orang gitu ya. Saya saudara, dari awal saya sakit itu sampai hari ini, ketika bisa menjalani 1 hari, 2 hari, 3 hari, bisa menjalani, bisa melewati setiap hari itu, saya sangat bersyukur gitu ya. Apalagi waktu saya belum bisa menjejakkan kaki saya melangkah gitu ya. Kalau bisa lewat dalam 24 jam, bisa memasuki hari selanjutnya, itu hanya ucapan syukur dan tangisan aja yang bisa saya kerjakan. Bahkan maaf ya, saya bisa BAB itu aja udah saya bersyukur kali gitu. Karena saya pernah dengar Om Twin pernah ngomong, orang kalau ada sarapnya itu, kena sarapnya untuk mengejar itu sulit gitu. Jadi segala sesuatu yang bisa kita alami dalam hidup kita, ya kita bisa buang air besar, buang air kecil, kita bisa pegang kepala kita bisa maaf ya, bisa ngupil gitu. Itu semua anugerah. Kita bisa duduk di lantai aja, itu anugerah saudara. Jadi ketika kita mengalami sakit, mengalami penderitaan, kita menyadari semua yang kita alami dalam hidup kita, perjalanan hidup kita, semua itu karena Tuhan, semua itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Jadi kita jangan pernah kita berkata menolak penderitaan gitu. Kalau emang itu yang harus kita lewati, ya kita berserah sama Tuhan, kita jalani bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan dan sukacita dari Tuhan. Sebab Tuhanlah yang mengizinkan, Tuhan juga yang memberi kekuatan. Kalau sore gitu ya, saya selalu nyanyi lagunya Mama Ke gitu ya. Kau ajariku lewati hari ini. Kalau bisa melewati hari demi hari, kalau bisa melewati dari malam, bisa melewati itu,
Saya sangat bersyukur. Dari lagu yang Tuhan berikan bagi kita, itu yang terus saya nyanyikan gitu ya. Tapi setiap mau melewati hari, saya selalu nyanyikan lagunya. Adik saya itu. Bahkan ketika saya ingat lagu itu gitu ya. Tuhan, terima kasih. Adikku bisa menciptakan lagu ini. Dan aku percaya karena untuk bisa melewati hari itu anugerah itu. Entah apa tekanan yang pernah dialami, goncangan yang pernah dijalani, tapi ketika lagu itu terucap, pasti ada pengalaman yang tidak bisa diceritakan yang dialami. Ada yang saya bersama dengan Tuhan. Karena itu yang saya rasakan. Bahkan ketika mengingat lagunya Tian gitu ya. Kenapa anak kita bisa menciptakan seperti itu? Karena dia percaya seperti apapun masa lalu yang pernah terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak mempedulikan itu. Tapi Tuhan mau semua ciptaannya mengalami Tuhan. Kan di hati Tian mungkin pernah berkata, Tuhan tidak pernah melihat masa lalu bapakku. Tapi Tuhan mau mengubah hidup bapakku. Itu kan yang ada di dalam kedalaman hati anak kita gitu. Bahkan kalau kita melihat apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan jawab, itu kan menjadi kegembiraan, sukacita yang tidak dapat dihitung dan dihargai dengan apapun gitu ya. Jadi kita percaya dalam perjalanan hidup kita, apapun yang harus kita jalani, apapun yang harus kita lewati, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti yang kita percayai, Tuhan selalu ada di samping kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Itu yang menjadi kekuatan bagi kita setiap hari gitu ya. Jadi kita percaya dalam perjalanan hidup kita dari hari ke sehari. Ketika kita mempercayai Tuhan sudah datang di antara kita, dan kita percaya Tuhan nyata dalam hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan hidup anak-anak kita. Tuhan bisa menerjemahkan dirinya lewat apapun. Tuhan bisa menerangkan
dirinya, kasihnya, cintanya bagi kita ketika kita mau berjalan bersama dengan Dia. Haleluya. Tuhan baik. Jadi perjalanan apapun yang harus kita jalani, harus kita lewati, kita membuka hati kita, membuka hidup kita dengan ketulusan dan kemurnian, dengan takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Maka Tuhan sendiri yang akan menyatakan pekerjaannya, karyanya atas hidup kita. Dan kita percaya apa yang Tuhan rancangkan itu tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan firmankan, itu ya dan amin. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan kita terus boleh hidup berjalan bersama dengan Tuhan, dengan kekuatannya Tuhan. Bahkan kita percaya lewat apapun yang kita alami dalam hidup kita, semua kita, suami, istri, anak-anak, semuanya pasti mengalami Tuhan dan diajar oleh Tuhan sendiri. Jo, hilang, Jo. Udah ya? Haleluya. Masih dengar suara saya? Sekarang. Tadi enggak. Nggak mati tadi. Ya sudah, sudah. Haleluya. Terima kasih. Kita terus semangat ya. Haleluya. Sudah ya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, untuk mengisi waktu luang saya, sering sekali saudara saya, misalnya ada di YouTube itu saudara, tentang apa yang terjadi di bangsa kita ini gitu kan. Jadi ada seperti yang sering saya katakan sama saudara, beberapa channel gitu ya, bukan channel rohani ya, channel umum ya. Kadang-kadang saudara saya sampai tertidur mendengarkan itu gitu. Kadang-kadang saya pikir kok bisa ya gitu. Saya mendengarkan secara khusus saudara ketika pelajaran yang saya dapat dari situ saudara, bahwa ternyata kalau kita itu mendengarkan orang-orang
Jadi dari situ saudara kita itu bisa mengetahui mana orang tulus, mana orang yang orang yang takut akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan gitu. Karena kan sudah cukup lama saya mendengarkan mereka gitu ya. Dan jadi bisa menemukan saudara, bisa menemukan bahwa di mana-mana sebetulnya Tuhan itu menggembalakan gitu. Di semua kelompok orang gitu. Kalau dikatakan seluruh makhluk hidup saja dipelihara oleh Dia, apalagi manusia kan. Binatang, tumbuhan itu dipelihara sama Tuhan. Bukankah terlebih lagi manusia kan? Nah, saudara, ketika saya mendengarkan saudara bicara kemarin saudara ya, itu dari ibu-ibu dari gereja abang saya itu saudara, mereka datang ya, penghiburan lah, mereka banyak bawa banyak sekali ini ya, kue gitu ya, itu sampai nggak tahu berapa bungkus itu bolu itu, 6 atau berapa gitu, belum lagi bawa apa namanya ombus-ombus itu ya, belum lagi bawa pisang berapa sisir itu ya, dan ada berapa, jadi di ruangan bawah itu, yang tengah itu penuh lah itu ruangan itu. Saya lah sendiri di sana laki-laki kan, wah ibu-ibu gitu. Dan saya juga bisa cerita kepada mereka gitu ya, cerita, mereka sudah sharing juga gitu ya. Tapi di situ saya benar-benar kayak bukan seorang gembala gitu. Benar-benar saya boleh merasakan, saya mendengarkan, bahkan ketika diajak berdoa, disuruh ngambil gitar, saya main gitar, mereka doa bergantian gitu ya. Iya. Dan mereka juga merasa sangat diberkati dengan sharing kami gitu ya. Lagi dengan sharing mereka juga mengalami bahkan lebih parah mungkin dari istri saya, sampai ada yang sampai di lututnya itu karena ditabrak orang gitu ya, sampai waduh, kalau dengarkan ceritanya itu sangat wah, mengerikan sekali lah gitu. Bahkan ada yang sampai 6 bulan gitu ya, dirawat sama suaminya gitu ya. Kalau istri saya kan gak ada luka ya, dia cuma karena gak bergerak gitu ya, mungkin lebih mudah lah saya gitu ya, lebih mudah yang saya alami gitu. Jadi saya dengarkan, tapi saya berani bilang kayak gini gitu. Iya ya, walaupun saya bilang gini, walaupun yang saya alami ya mungkin suami ibu-ibu lebih hebat lah dari saya gitu. Saya baru berapa bulan sih, baru 1 bulan ini aja kok, dan puji Tuhan istri saya cepat bisa pulih gitu, itu anugerah gitu. Saudara tahukah saudara, ketika kita seperti ini ya, kita mendengarkan gitu ya, kan istri saya bicaranya lambat, terus gak buka kamera gitu ya, dia bicara kita tunggu gitu kan, ini apa masih bicara apa gimana gitu kan, karena kita nggak lihat wajah gitu kan, entah lagi bicara atau enggak gitu, kita tunggu aja gitu kan. Tahukah saudara, Tuhan itu unik saudara. Jadi bukan berarti kalau Tuhan itu kudus gitu, bukan berarti karena
Jadi Tuhan itu tidak mengizinkan, tidak bisa orang datang mendekat kepada Dia dan kita tidak tahu tempatnya. Bukan karena Dia menyembunyikan diri, bukan. Bukan. Tapi karena Tuhan itu memang Dia seperti itu gitu. Contohnya gini, saudara. Kalau seseorang pembersih, oke, jadi dia pergi ke satu tempat di mana tempat itu kotor, dia itu akan sangat benci dengan yang namanya kekotoran, sangat benci. Tuhan itu tinggal dalam kekudusan sementara manusia bergelimang dalam lumpur dosa. Itu sangat memilukan hati Tuhan. Bukan karena, jadi dengan melihat itu bukan karena dia ingin menghukumnya gitu, enggak. Bukan. Tapi saudara, Tuhan itu benar-benar ingin memasuki hidup manusia itu, saudara. Karena begini, saudara. Dia itu ya memang dari sononya dia sudah kudus gitu. Dia nggak bisa, dia nggak kudus, nggak bisa Tuhan itu nggak takut akan Tuhan, nggak bisa. Kalau misalnya harus ada di atasnya Tuhan lagi. Kalau misalnya jadi Tuhan itu kayak gini, kenapa dia itu harus melahirkan anaknya lagi gitu ya? Kenapa dia harus datang kedua kali gitu ya? Sebetulnya tujuannya itu supaya kita mengenal Dia. Mengenal Dia itu nggak dipaksa, nggak boleh dipaksa, nggak bisa. Jadi ketika kalau misalnya kan kita jengkel kan, kepada satu keadaan, kita itu kan cenderungnya itu, buang aja lah yang menjengkelkan ini kan gitu kan. Iblis ribuan tahun bahkan jutaan tahun telah hidup dalam kekekalan. Sebelum ada pemberontakan, jadi ya surga itu aman-aman saja gitu. Baik, mereka semua menjalankan. Tapi sejak iblis itu mulai melakukan satu pelanggaran di sorga gitu ya, sehingga pada waktu itu terjadi kayak inilah saudara, terjadi kayak kepanikan gitu, di mana iblis itu menghasut yang tadinya dia baik-baik saja, yang tadinya kehidupan itu berjalan normal baik, tiba-tiba mulai terjadi tidak saling percaya satu dengan yang lain. Itulah yang berkembang sebetulnya dalam kehidupan manusia. Itu yang berkembang selama ribuan tahun. Dan itu mengacaukan. Bahkan orang sampai pengenalannya akan Tuhan itu sangat jauh sekali. Jadi saudara, kenapa saya berani katakan orang yang sangat sebetulnya firman Tuhan sendiri yang mengatakannya, bukan saya. Kenapa sering dikatakan bahwa pengenalan umat manusia itu sangat dangkal sekali, sekalipun dia itu tinggi sekali sekolah teologianya, sangat rendah sekali, saudara. Karena saudara, mereka itu mengenal Tuhan itu, saudara, hanya karena kata orang, kata generasi sebelumnya, kata Alkitab, bukan kata pengalaman mereka. Makanya kemarin ada satu orang itu yang yang dijemput suaminya. Nah, itu
kalau dengar dari ceritanya, suaminya itu mirip Tian. Miripnya itu dia seorang yang gimana ya? Boleh dibilang dia nggak ikut melayani karena memang ya gitu tadi. Kalau saya bilang seperti Pak Tian, ngertilah saudara ya. Dan miripnya. Ya mungkin kalau tampilan dari luar yang tidak baik, tapi dalam hal jadi ketika misalnya ada orang yang misalnya indikan gembalanya begini dia langsung marah dan dia benar-benar setia di sana. Ketika dia cerita kayak gini, dia mengalami bagaimana dia tabrakan gitu ya si Tito ini ya, dia tabrakan dan bagaimana sampai benar-benar ketika kalau orang belum mengalami itu, kalau mereka belum mengalami penghancuran, mereka bisa bilang apa aja, tapi mereka nggak ngalami Tuhan. Kalau orang yang ngalami Tuhan itu sangat menghargai hidupnya. Saudara, saya biarkan cerita, saya dengerin. Tuhan itu saudara, dia itu kudus. Dia istilahnya apa yang mau kita tuju, kebahagiaan, ya mungkin itu sudah punyanya Tuhan. Kan dia yang memberikan kita kebahagiaan, dia yang memberikan kita damai sejahtera, dia yang memberikan kita ketenangan, dia yang memberkati kita, dia yang menjagai anak-anak kita, semuanya itu memang sudah hakikatnya dia. Ya, kalau saudara mau lebih dalam mengalami Tuhan itu, lihatlah bahwa memang Tuhan tidak bisa tidak berbuat baik. Dia nggak bisa nggak setia. Ya. Jadi ketika dia menjadi manusia, bahkan dia mengizinkan dosa itu menimpa dia, kutuk itu menimpa dia. Jadi saudara, kita tidak boleh memisahkan. Untuk kita boleh ingin mengenal Tuhan yang di sorga itu, gitu ya, kita nggak boleh memisahkan dirinya dengan Tuhan Yesus yang disalibkan itu, nggak bisa. Jangan sekali-sekali memisahkan. Kalau dulu mungkin saya pernah mengatakan, ayo kita pisahkan, oke, ya. Tapi kali ini ada sesuatu demi kita itu mengetahui sebetulnya Tuhan itu kayak apa sih. Makanya sama saudara, kalau kita ingin mengenal Tuhan itu, jangan berusaha memisahkan dirimu dari Tuhan, tapi katakanlah firman Tuhan, aku dan Tuhan satu. Kalau orang dengarkan mungkin saya bicara, Tuhan bicara misalnya begini, melalui saya, melalui mulut saya, tahukah saudara, itu benar-benar satu langkah kemajuan yang dibuat oleh seorang manusia. Iya. Dan itu meniru apa yang Tuhan lakukan sebetulnya ketika dia menjadi manusia. Jadi ketika dia mengatakan, kamu mesti makan aku ya. Itu firman yang sangat luar biasa sebetulnya. Jadi kalau kita itu memakan firman itu, maka apa yang tidak mungkin kita jalani, seperti yang saya katakan sama saudara, ketika saya membayangkan istri saya tidak ada gitu, itu benar-benar secara spontan saya bilang sama Tuhan, itu rasanya saudara, saya kayak sudah hempaskan semuanya. Iya. Karena kan saya tahu Tuhan di samping saya.
Dan dia biarkan saya. Ya, memang dia biarkan gitu. Demi apa saudara dia biarkan saya? Demi dia, ketika dia melihat perasaan saya itu saudara, disitulah Tuhan itu menyelami perasaan manusia saudara. Iya. Ya saya spontan apa adanya. Saya jujur gitu. Sejujur-jujurnya. Iya. Saudara, bagi orang yang mati, yang mau mati, saya itu cerita, dia nggak sadar sama sekali sampai jadi anaknya itu yang terus ini saudara. Jadi dia boncengan sama anaknya itu, dia yang sadar gitu. Pokoknya sedikit lagi nggak ditolong, terlindaslah truk itu saudara. Dan dia pingsan. Jadi anaknya itulah yang terus gitu. Anaknya itulah yang terus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sampai orang-orang sekitarnya ada yang muslim itu dibilang, sudah ya sabar ya, maksudnya itu sudah, ibumu sudah gak ada gitu. Udah ya, enggak, Tuhan Yesus. Sampai dia ambil tas mamanya itu, dia cari, ambil handphonenya, tolong Pak Ojek, tolong telepon bapak saya. Jadi bagi si itu ini saudara, ketika dia, jadi dia nggak ingat apa-apa. Dia benar-benar dia nggak mengingat, nggak tahu kalau misalnya apa yang akan kesedihan yang akan dialami oleh suaminya gitu. Jadi pada saat mereka sharing, mereka cerita, duluan laku ya katanya gitu, maksudnya itu duluan meninggal gitu. Jangan saya enggak mana mungkin saya ini, wah sampai ini sudah. Istri saya nggak tahu kan yang kami rasakan, anak-anaknya. Mungkin baginya, ya sudah bersama dengan Tuhan, nggak mikirin kematian. Saudara, ketika dalam keadaan itu, Tuhan itu ada di samping saya, tapi membiarkan saya. Itulah artinya, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya. Jadi benar-benar Tuhan, makanya dikatakan Tuhan adalah Tuhan. Manusia adalah manusia. Itulah artinya. Jadi tepat pada keadaan seperti itu. Tuhan itu dia ingin tahu bagaimana dirinya itu yang dimasukkan dalam diri kita ini. Dimasukkan. Dia ada di sana, dia perhatikan dirinya itu loh saudara. Demi merenungkan ciptaannya itu kayak apa sih. Kan dia katakan kita anaknya. Oke. Tapi anaknya ini lama sekali dia itu di bawah pemeliharaan bapak yang lain, yang kontras, yang musuhnya Tuhan. Kenapa? Karena memang iblis itu kan tadinya berasal dari Tuhan. Jadi Tuhan itu kan menggembalakan semuanya kan. Gitu saudara, supaya saudara ngerti. Dia kan menggembalakan semuanya, termasuk si iblis itu. Tentu untuk iblis nggak dikatakan menggembalakan. Tapi Tuhan Maha Kuasa atas dia. Walaupun dikatakan dia itu adalah musuhnya Tuhan. Dia itu
Iblis itu mana bisa dia mengalahkan Tuhan? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau dikatakan itu musuhnya Tuhan, itu adalah untuk supaya semuanya nanti di luar Tuhan itu bisa pada akhirnya hormat sama Tuhan. Tapi hormatnya itu lahir karena memang Tuhan itu telah memasuki hidup ciptaannya ini. Jadi kita ini ciptaan yang utama. Bukan berarti kita itu lebih daripada ciptaan yang lain. Bukan. Bukan itu maksudnya. Karena Tuhan itu pun dari dia tempat mungkin yang mau paling dituju oleh semua ciptaan adalah di mana Tuhan ada. Siapa Tuhan itu? Enak kali ya jadi Tuhan. Sementara Tuhan itu, jadi begitu dia mengetahui keinginan manusia itu. Jadi dia mengizinkan kita itu mesti mengalami keburukan. Mesti. Kenapa dia berani? Kenapa dia berani mengizinkan manusia itu mengalami seperti hal yang berat sekali? Kenapa? Karena memang Tuhan itu pun gitu. Dia benar-benar ingin mengalami apa yang diperbincangkan manusia itu tentang dia. Kamu si Tuhan. Kamu bisa ngomong apa aja. Kamu bisa menciptakan. Kan enak kan? Kan itu yang diinginkan oleh orang-orang ketika mereka ingin menjadi gembala. Iya kan? Nama mereka menjadi besar. Orang-orang pengen menjadi orang penting. Menjadi orang yang dihormati. Banyak uangnya. Oh dia bisa misalnya murah hati dia. Itu kan yang dirindukan oleh manusia kan. Jadi Tuhan itu di singgasananya itu kayak dia mendengarkan semua omongan-omongan manusia itu. Sehingga dia melakukan satu tindakan di luar pikiran manusia. Makanya seperti saya katakan tadi, saudara. Jadi ketika saya mendengarkan saudara bicara, saya mendengarkan istri saya. Dengan tenang saya dengarkan. Kita tunggu tadi kan. Apa saja yang mau diucapkan dia. Tentu sambil menangis. Gitu. Kenapa? Karena rasanya bagi dia hidup itu sangat beruntung sekali masih bisa hidup. Ketika misalnya tadi mau naik ke sini saudara, tapi kemarin saudara sulit sekali keluar. Sore-sore ya. Itu pun dah, puji Tuhan. Masih mau keluar enggak? Enggak. Tapi tadi pagi saudara, sudah selesai mandi gitu kan. Saudara, ketika itu saya tidak saya justru senang gitu. Akhirnya bisa BAB gitu. Bukan malah, gimana sih pas mau ini? Enggak. Biasanya kan pakai itu saudara. Dipakai tisu, dilap semua sampai ini. Habislah tisu basahnya itu cepat sekali saudara. Sama tisu semua, nggak tahu berapa banyak kalau cuci kayak gitu. Belum lagi siram lagi di atas tempat tidur gitu ya. Tapi kali ini sudah bisa jalan ke kamar mandi kan. Kan lebih gampang kan. Lebih enak lagi, lebih nyaman lagi kan. Nanti dia jadi
semua melakukan itu jadi apa? Jadi dengan senang hati. Kemarin pun masak gitu kan. Jadi dengan senang hati melakukannya. Bagaimana supaya lebih enak dimakannya? Mau gimana mami? Ajarin papi buatnya. Apa aja dibutuhkan? Bawang lah, ini berapa banyak, ini cabai berapa banyak. Nego masalah cabai. Enggak, 3 aja saya bilang. Enggak lah, 5 lah atau 4. 4 ya. Saya ambil yang paling rendahnya. Kemirinya berapa? Harusnya ini 2 ya. Saya kurang-kurangi saudara. Garamnya itu dirasakan gimana? Saudara, istri saya pun ketika makan yang gak enak gitu, yang gak pakai garam, dia mau. Maksudnya itu apa ya? Dalam 1 bulan ini turun 11 kilo gitu. Itu makannya sedikit, udah sedikit nasi merah lagi, udah itu ikannya kayak gitu, kadang-kadang saya cium aja. Saya untuk makan itu aja saya nggak ini saudara. Aduh rasanya gimana makan kayak gini. Tapi orang yang bersyukur masih hidup, itu telah melewati itu saudara, dia akan terima jalan itu saudara, dengan senang hati. Iya. Jadi saudara, apa yang sedang Tuhan kerjakan di antara kita itu saudara? Apalagi kalau saya mengingat umur saya 50 gitu. Ketika mereka semua cerita kemarin itu ya, wah, ketika istri saya lagi doa lama lagi dia doanya gitu kan, istri saya doa gitu, saya diam aja gitu. Saya mengiringi pakai gitar gitu ya. Saudara, saya benar-benar apa ya? Benar-benar menikmati semua keadaan itu gitu, mendengarkan dengan baik. Disitulah saudara, saya bisa membayangkan apa yang sedang dialami oleh Tuhan itu saudara. Iya. Bisa mengetahui apa yang dirasakannya. Jadi ketika saya mendengarkan, ternyata Tuhan itu ingin mengetahui. Benar-benar saudara, dia ingin mengetahui keselamatan yang dia kerjakan di dalam diri manusia. Iya, dia tepat di samping kita. Memang dia gembalakan kita. Tetapi dia ingin kita benar-benar menghidupi hidup yang sesungguhnya itu. Makanya itulah yang membuat dia tersembunyi. Dia tidak menampakkan dirinya mungkin. Dia seperti tidak ada. Walaupun dia sangat nyata, lebih nyata dari kita ini semua. Dia gak berakhir. Kehidupan kita akan berakhir. Tapi dia benar-benar menikmati hidupnya kita. Kita yang rasanya kita gak layak ini, justru kita itu adalah kepuasan bagi dia. Jadi kalau saudara merasakan segala sesuatu yang rasanya saudara seperti dihimpit, jangan pernah takut. Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Gitu kan? Sudah lewat jam 6. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini. Oh, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara. Foto dulu.